Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal eh, fit, pengaruh fitur yang teknologi tinggi dengan sensasi berkendara. Fitur yang penulis maksud adalah traction control dan terutama quick shifter. Jadi sekarang ini kan teknologi quick shifter itu sudah mulai banyak ya, sudah masuk secara resmi ke motor 250 cc. Selain itu ada juga teknologi lain, ABS, traction control, terus sama satu lagi sleeper clutch. Mungkin penulis termasuk kurang relevan ya bahas gitu sambil naik motor matic ya. Motor yang pondone cuma ngegas, nggak butuh skill kalau untuk akselerasi itu. Terus gas, gitu, itu aja, nggak butuh skill, nggak pakai main kopling. Waktu ganti gigi atas, waktu naikkan gigi nggak perlu pakai kopling. Waktu turunkan gigi juga nggak perlu pakai kopling, simple, sederhana, pondone cuma gas. Percaya atau enggak ya, sampai sekarang masih ada aja yang meremehkan kalau orang cowok naik motor matic. Ya mungkin sudah lebih banyak diterima, tapi dibilang nggak ada skillnya, nggak ada sensasi berkendaranya. Tapi ya mereka pakai standar double. Ngomongnya seakan-akan motor matic itu hina ya, kalau dibilang dari sisi gagah-gagahan gitu ya. Motor matic itu hina. Tapi ada teknologi quick shifter, waduh seneng gak karu-karuan. Munafik lah wis. Mungkin dulu kalau di dunia mobil ya, ada namanya real man use stick. Kalau di dunia motor, real man use manual transmission. Atau real man use clutch, pakai kopling. Atau real man use pedal, ya tujuannya pakai kopling juga. Kalau yang untuk mobil ditunjukkan pedal kaki, kalau yang dunia motor ditunjukkan kopling kiri. Aneh lah ya, orang itu merasa serba gagah kalau pakai kopling. Saya isi bensin dulu ya, nggak ada premium lagi. Sementara itu ya, teknologi quick shifter itu kan merubah perilaku motor manual, jadi nggak butuh kopling lagi. Istilahnya motor bebek, jadi nggak motor bebek gitu. Dulu zaman motor skuter matic ini belum umum, motor bebek itu disebut motor yang motor banci ya. Motor laki enggak, motor cewek enggak. Waktu zamannya masih ada motor bebek tok, motor
motor bebek itu dianggap motor cewek, terus dianggap nggak jantan karena nggak ada koplingnya. Nggak ada kopling. Terus mau pindah gigi tinggal tekan gitu ya, nggak semudah itu ya, nggak langsung seenaknya tekan kayak motor motor apa namanya, motor yang pakai quick shifter ya. Pakai quick shifter itu wes bener-bener enak itu. Mau pindah gigi ya tinggal injek depan itu saya naik lah, mau kecepatan berapapun. Jadi quick shifter itu motor yang ganti giginya itu lebih mudah daripada motor bebek. Lebih mudah. Enggak apa, kalau dulu ya sering dihina motor bebek itu ganti giginya lebih mudah. Sekarang motor laki yang pakai quick shifter yang lebih mudah. Nah, ironi ya. Ironi karena ya namanya motor laki untuk gagah-gagahan. Tapi kan sekarang zamannya teknologi ya, sudah berubah lah. Banyak jadi apa ya, banyak sesuatu yang butuh skill itu dihilangkan dengan bantuan teknologi. Jadi kayak ngerem itu butuh skill biar apa, nggak jatuh tapi ngeremnya bisa maksimal. Nah itu sampai sekarang masih penting itu ya, rem. Nggak cuma untuk balapan tok, untuk ya berkendara sehari-hari pun penting. Orang itu apa, sekarang ini kan di sekolah mengemudi Indonesia itu kan banyaknya yang ajaran ngawur-ngawur ya. Ngerem disuruh pakai rem depan dulu, padahal itu berbahaya. Ngerem itu yang bener belakang dulu baru depan. Setelah ngerem belakang terus bodi doyong condong ke depan, baru rem depannya dipakai. Makin condong ke depan makin banyak rem besar yang dipakai. Kalau ada ABS gitu ya, sekarang kan teknologi ABS, terus nggak perlu takut. Ngerem saya naik, ngerem belakang tok ya, nggak selip. Kalau lengkap ya ABS 2 channel. Ngerem depan tok ya nggak jatuh ndelosor. Motor-motornya apalagi motor matic ya, sekarang ini kan motor matic berat bagian belakang. Rider motor laki yang cara ngeremnya ngawur itu biasanya pasti ndelosor kalau naik motor matic ya, karena ngerem ngawurnya itu ya. Mereka nyalahkan motor maticnya, tapi ya motor matic itu bikin motor yang berbahaya, bikin jatuh, padahal ya itu karena teknik mengerem mereka yang salah, tapi yang disalahkan motor maticnya. Itu di luar topik ya. Terus sleeper clutch juga untuk mengkoreksi kesalahan. Jadi kesalahan kalau ganti giginya terlalu cepat. Jadi saat shift down, saat pelan itu ganti giginya terlalu cepat, makanya ada sleeper clutch. Clutch yang bisa selip demi untuk mencegah ban belakang lock. Ya tujuannya biar mudah lah, biar newbie, biar pengendara pemula motor laki itu bisa seenaknya
ganti gigi, nggak ngajari api lah. Terus apa lagi ya, traction control. Nah, traction control itu tujuannya untuk mengendalikan tenaga biar nggak wheel spin saat akselerasi. Kurang relevan sih untuk Indonesia karena tenaga motor di Indonesia ini lemah-lemah ya. Motor 250 cc pun penulis nggak pernah lihat apa pas lagi akselerasi banyak spin itu. Biasanya cuma dipakai gaya-gaya waktu berhenti di rem depan, di gaspol, ban spin, bisa, aku bisa bikin wheel spin ya gitu kan. Tapi kalau di jalan ya nggak ada tenaganya ya nggak bisa lah. Wheel spin itu terutama untuk jalan yang nggak layak pakai. Jadi jalan apa ya, kalau jarang banget lah kondisi jalan itu yang apa nggak ngegrip itu, jarang sih ya, penulis jarang sekali jumpai. Seumur-umur naik motor paling cuma 1-2 kali nemu jalan yang licinnya bikin ban belakang selip itu. Ya lagi-lagi karena tenaganya kurang. Penulis juga jarang lewat jalan-jalan lumpur. Nah itu kalau jalan lumpur itu kan, kalau misalnya zaman belum ada traction control itu ngegas itu harus hati-hati banget, nggak boleh sampai berlebihan. Nah, sekarang zamannya traction control kasaran itu ya, tenaga mesin langsung diputus jedak gitu. Nah itu jadi apa, jadi istilahnya sensasi baru lah, dijamin nggak selip kalau ngegasnya sembarangan. Yang quick shifter juga gitu. Quick shifter itu enak, apalagi yang punya Kawasaki itu, yang ya sudah sangat canggih lah, nggak kayak punya Honda. Yang punya Honda wis baik bandingannya yang versi 250 cc lah. Kalau di kecepatan RPM agak tinggi itu katanya yang punya Honda masih terasa agak nyentaknya waktu shift up. Itu mungkin cuma masalah timingnya ya, timingnya yang kurang pas, apanya, refinement penyempurnaannya kurang. Jadi ya bedanya cuma itu aja, tapi selain itu bisa saya naik. Bahkan di contoh video ZX10R itu wis kecepatan berapapun, lagi jalan nyantai, gigi 1 moro-moro pindah jedek gigi 2 enak, nggak nyentak, hebat loh. Jadi nyantai gini, gas, ganti gigi up, shift up bisa, shift down bisa, nggak nyentak, enak wis. Orang yang baru belajaran seumur-umur nggak pernah naik motor sport, ganti gigi wis enak wis. Cuma tinggal menyesuaikan RPM-nya aja wis. Mau tinggal pilih-pilih mau ganti gigi di berapa RPM, seenak wis. Lebih mudah daripada motor bebek. Kalau motor bebek itu ganti gigi nyendak ceduang wis. Kalau itu cuma tinggal teken ya, lepasnya enggak, timingnya enggak pas, gasnya enggak pas, nyetak. Shift down juga gitu. Kalau kita nggak pakai permainan gas, pakai istilahnya bliper gitu ya, masih motor bebek loh ya, sama aja. Itu tetap ya gigi bisa rusak juga ya. Padahal kalau menurut penulis lo ya, maaf tapi penulis sekarang pakai motor matic,
Menurut penulis, sensasinya motor manual itu adalah ketika kita bisa mengepaskan ganti gigi dengan koplingnya atau dengan gasnya gitu. Jadi kalau pakai yang quick shifter itu kan canggih ya, digasno pas kita ganti gigi turun sama ECU, setelan gas dibuat otomatis tinggi sehingga ya kita bisa merasakan mulus ganti giginya, nggak ada sentakan maju atau mundur, enak habis. Kalau motor yang tanpa quick shifter, yang tanpa slipper clutch, itu bisa nyentak jeruk jedang, terus kadang-kadang bannya sampai segit gitu. Nah, kalau waktu penulis pakai motor manual ya, bebek bukan motor lagi. Penulis ya, jarang-jarang pakai motor lagi, nggak punya motor lagi, belinya motor bebek terus ya, soalnya dibagi sama istri ya. Itu ya saya bisa ngepas setiap kali shift down bunyi, ban sempat bunyi cicit, itu sensasi tersendiri, puas banget, enak banget. Apalagi disertai dengan permainan gas. Masih motornya Honda Supra ya, enak suaranya. Sampai ada suara cicit. Terus cari timing lagi, shift down lagi bunyi cicit. Enak tenang. Dan tentunya itu nggak akan mungkin terjadi kalau kita pakai quick shifter. Sekarang bunyi cicit itu ketika ban itu sempat hampir berhenti, cuma ngerem tok. Jadi sensasi tersendiri loh. Jadi gitu, kalau kita ya walaupun nggak kencang lah, jalan cuma 70 gitu, 70 gigi 4. Terus pas mau tikungan ngerem kan sampai kecepatan berapa? 40 gigi 2. Nah, kecepatan 70 gigi 4, terus jalan dipindah ke kecepatan 40 gigi 2. Keren. Wah, enak suaranya itu. Penulis ya kangen lah kayak gitu. Naik motor lagi ya paling sama aja kayak gitu penulisnya. Halus tapi itu ya, nggak ceduak gitu. Tapi dengan adanya slipper clutch, mau saya naik ke arepmu, kecepatan 100 gigi 5 langsung dipindahkan ke 1, no problem. Terus nggak usah wis harus hati-hati itu, saya naik. Mati ke wis canggih. Entah apa itu yang dicari oleh Honda CB 250 RR-SP ya. Ketika ngasih fitur untuk mematikan quick shifter, dimatikan bawahnya tok, dimatikan atasnya tok. Nggak bisa pakai Honda CBR 250 RR-SP itu, karena sudah ada slipper clutch-nya. Ya nggak jantan lah wis. Tapi sekarang ada pergeseran nilai. Sekarang itu quick shifter dianggap tetap motor jantan, tetap. Ya sama lah kayak di dunia mobil. Di dunia mobil itu kan teknologi yang akselerasi itu sudah nggak dianggap nggak jantan lagi.
karena muscle car pun motor motor Amerika yang mengandalkan torsi pun sudah nggak mengharamkan lagi otomatis. Orang-orang juga nggak penting pakai kopling atau enggak, nggak penting. Karena apa? Sing penting banter. Percuma motor ono koplingnya alon. Mending motor otomatis banter. Ya udah gitu. Kalau di dunia motor, dunia mobil itu lebih ekstrim kan. Ada launch control, ada apa namanya, dual clutch transmission. Jadi transmisi otomatisnya itu wis bener-bener canggih lah, enak wis. Ganti gigi saenake wis, ya sama kayak quick shifter gitu wis. Nanti mesin bisa menyesuaikan sendiri RPM-nya. Shift up ganti, shift down langsung ganti. Ya canggihnya ya, kalau perintahnya terlalu ekstrim gitu, ganti gigi atas padahal kecepatan terlalu pelan, menolak. Begitu juga kalau ganti gigi turun tapi kecepatan terlalu tinggi, juga menolak. Itu canggih lah, otomatis. Jadi bahkan di motor yang disebut akselerasinya paling hebat, Godzilla itu ya, mau akselerasi apa, launch control diaktifkan, rem di gaspol ya. Itu ya, sekarang itu ya ngegas sama ngerem itu bisa dilakukan sekaligus ya, kalau nggak tahu ya. Jadi kan sekarang itu ngegas nggak langsung merintahkan mesin untuk ngegas. Dipikir-pikir dulu, mobil yang pakai throttle bawah wire itu nggak mungkin ngegas sama ngerem sekaligus. Itu ngegas itu baru fungsi kalau remnya nggak aktif. Ini yang bikin mobil apa yang pakai throttle bawah wire jadi apa ya, kalau dipakai nanjak susah. Tapi ya itulah modelnya. Kalau akselerasi ngegas itu bisa barengan sama ngerem karena gasnya diignore. Kalau di motor sport jadi lepas kopling, direm gas, remnya udah lepas, wis gak usah mikir persneling lagi, wis nggak usah pikir posisi gigi lagi, wis langsung tinggal injek, otomatis pindah sini, wis bisa 100 km/jam dicapai dalam 3 detik. Tapi ya nggak jantan itu kalau menurut aturan zaman dulu. Tapi sekarang sudah beda lah. Ya orang-orang sudah menganggap otomatis itu jantan. Tapi ya entah mengapa kok masih ngece dengan motor matic ya, kayak gini-gini nih ya, NMAX, PCX ya, Honda Beat dan seterusnya ya. Iya, yang penting kencang lah. Kalau Honda Beat bisa lebih kencang dari Eric King, pernah ada videonya ya, viral. Ya Mio-nya ya lebih perkasa kalau ukuran standar sekarang. Ya wes lah, itu aja lah.
Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.